Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di mana kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan lagi. Dan sebelum kita memulai membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh sekali lagi disapa dan diingatkan dan juga ditegur oleh firman Tuhan. Kami saat ini menyerahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang memberikan kami kekuatan melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Amsal pasal yang ke-7. Saya mengajak setiap kita untuk membuka Kitab Amsal pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Amsal 7 ayat 1 sampai 3. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara, judul dari perenungan kita pada hari ini adalah Jangan Merasa Kebal Godaan. Saudara-saudara, di Amsal pasal 7 ini dan sebelumnya di pasal 6 kita juga sudah diingatkan oleh penulis kitab Amsal betapa seseorang itu mudah sekali untuk jatuh ke dalam godaan. Dan pada bagian ini, di pasal yang ke-7, nasihat untuk menjauhi godaan itu terdengar semakin kuat, semakin bergema dan semakin kental diucapkan oleh penulis kitab Amsal. Kenapa saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, di sini terlihat jelas oleh penulis kitab Amsal bahwa nasihat untuk menjauhi godaan itu bukan hanya untuk didengar saja atau diketahui saja, tetapi untuk benar-benar disimpan dan dipelihara di dalam hati. Bahkan seperti biji mata digambarkan di situ, ditempelkan di jari, dituliskan di dalam hati. Kenapa saudara? Saudara, secara spesifik, Amsal pasal 7 ini menggambarkan tentang seorang muda yang jatuh ke dalam godaan perzinahan ataupun godaan seksual. Nah saudara, ada 3 alasan penting yang akan kita pelajari hari ini kenapa kita perlu benar-benar mewaspadai godaan ini, terutama godaan perzinahan dan godaan seksual. Pertama saudara, godaan untuk jatuh ke dalam dosa ini itu sangat kuat dan sangat licik. Kita tidak tahu kapan kita jatuh sampai kita benar-benar terjatuh di dalamnya. Saudara-saudara, godaan itu seolah-olah memakai bahasa yang sangat rohani, seperti misalnya, puaskanlah dirimu, sekali-sekali tidak apa-apa, ayo sekali lagi. Tidak masalah, kamu sedang mengasihi dirimu sendiri, mencintai diri sendiri. Dan saudara-saudara, kita ketahui bahwa yang kedua, manusia itu sangat-sangat lemah dagingnya. Saudara, kita sekali lagi tidak tahu kapan kita jatuh sampai kita benar-benar jatuh. Saudara, di Amsal 7 ayat 22 dikatakan betapa manusia itu tidak sadar ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa seksual. Dan saudara-saudara, ini berlanjut kepada hal ketiga yang akan kita bahas, yaitu kejatuhan di dalam dosa ini itu menghancurkan kehidupan seseorang. Menghancurkan kehidupan seseorang. Kenapa saudara? Saudara, ketika pada budaya Israel pada zaman itu, jika seseorang itu ketahuan melakukan perzinahan atau perselingkuhan, hidup tinggal dengan orang yang bukan pasangannya, saudara, hukuman mereka itu sangat-sangat berat. Bahkan kalau di zaman Musa dulu ada yang sampai kena kusta lah, secara fisik itu dikutuk, kemudian secara sosial mereka juga dikucilkan, keturunannya juga dikutuk, anak-anaknya tidak mendapat warisan dan sebagainya. Saudara-saudara, dosa ini sangat-sangat mengancam dan sangat-sangat menghancurkan. Dan saudara-saudara, perzinahan yang berhasil disembunyikan pun, kalau misalkan kita mungkin mengetahui mungkin dosa ini, dosa itu bisalah disembunyikan, yang penting main rapi, main cantik. Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan itu tahu dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika bangsa Israel pada zaman itu dengan pintar menyimpan dosa mereka, main cantik pun, Tuhan tahu dan Tuhan menghukum mereka. Saudara-saudara, tetapi penting bagi kita untuk ketahui bersama bahwa dosa ini bukan hanya terjadi ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan mencintai orang lain yang bukan pasangannya dan kemudian mereka terikat dan memiliki hubungan tertentu. Saudara-saudara, dosa ini bukan terjadi ketika hubungan itu
secara fisik terjadi, tetapi justru Alkitab katakan ketika seseorang melihat sesama manusia dengan pandangan hawa nafsu saja, itu berarti titik awal dia sudah jatuh ke dalam dosa seksual, dosa perzinahan. Dan saudara, ini berarti apa? Berarti bahaya dosa ini itu bisa mengancam siapapun. Bahaya ini bisa mengancam siapapun. Bukan hanya anggota jemaat, bukan hanya orang yang tidak rohani yang bisa tergoda di dalam dosa ini, tetapi orang paling rohani pun tergoda dan bisa jatuh. Bahkan Daud saja jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba, dan bahkan sampai dia membunuh suami Batsyeba pada waktu itu. Maka dari itu saudara-saudara, jangan merasa kita sudah kebal terhadap godaan ini. Saudara, bagaimana caranya agar kita tidak jatuh dan tidak terikat ke dalam godaan ini? Saudara, kita butuh rekan terpercaya. Kita butuh orang yang bisa kita percaya, yang bisa kita mengungkapkan kepadanya segala kerapuhan kita. Saudara, kita tahu banyak hamba Tuhan besar, mungkin kita dengar beritanya belakangan ini bahwa ada hamba Tuhan besar yang jatuh ke dalam dosa tertentu karena mereka tidak punya rekan yang dapat mereka percaya. Ada hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa seksual, dosa perzinahan, perselingkuhan dengan anggota jemaat, dengan sesama hamba Tuhan dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak punya inner circle di mana mereka bisa mempercayakan kerapuhan mereka. Dan bukan hanya hamba Tuhan, saudara, kita pun mungkin sebagai jemaat biasa, mungkin sebagai anak muda, sebagai anak remaja, sebagai anak kuliahan yang bukan seorang rohaniwan, kita juga butuh orang-orang yang kita percaya, di mana kita bisa mengakui segala kelemahan kita dan mempercayakan kerapuhan kita kepada mereka. Dan ketika mereka merasa kita sudah terlihat sudah akan jatuh ke dalam dosa ini, merekalah orang pertama yang akan mengingatkan kita. Dan kita juga perlu memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa iya, saya sedang jatuh dalam dosa dan saya butuh bertobat. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan diri saudara dan saya saat ini? Apakah kita memiliki rekan terpercaya di mana kita bisa mempercayakan kerapuhan diri dan kita bisa mengaku kepada mereka? Bukan hanya mengaku kepada Tuhan, tetapi kita mengaku kepada rekan kita. Karena apa? Karena ketika kita mengaku kepada Tuhan, kita membereskan masalah kita dengan Tuhan. Tetapi ketika kita mengaku dan kita mempercayakan kelemahan diri kepada rekan kita, maka kita sedang bersedia untuk dikoreksi, dan mereka adalah alat perpanjangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita kembali berdoa. Tuhan, kami saat ini kembali menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, jika selama ini, sejauh ini Tuhan mendapati masih ada begitu banyak dosa, hawa nafsu yang ada di dalam diri kami. Kami yang seringkali kompromi ya Tuhan dengan hawa nafsu kami. Kami yang berkata bahwa ini adalah sesuatu yang manusiawi, ini adalah sesuatu yang wajar, ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak bisa ditolak, ini sesuatu yang sifatnya biologis. Tuhan, ampuni kami Tuhan, karena seharusnya ketika kami memandang sesama kami memandang mereka dengan penuh kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika saat ini mungkin ada begitu banyak dosa yang kami sembunyikan, dan kami tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengingatkan kami lewat orang-orang di sekitar kami, bahwa kami adalah manusia yang lemah dan kami harus benar-benar menaklukkan diri kepada Tuhan, bukan kepada dosa. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.